I've been zoning, I've been zoning. Oke, welcome back to my channel, masih bersama saya Iqbal Wijaya. Jadi untuk kesempatan hari ini kita akan membahas berita yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apakah benar negara yang kita cintai bersama, yaitu negara Palestina, dihapus dari Google Maps itu sendiri. Untuk lebih pastinya kita langsung ke aplikasi Google Maps-nya. Saya akan langsung ke Google Maps-nya langsung. Untuk videonya mungkin saya akan menampilkan di atas. Oke bro, sekarang kita sudah masuk ke handphone saya. Untuk lebih pastinya mungkin kita langsung ke Google Maps-nya itu sendiri. Jadi sini kita langsung saja tulis Palestina. Apakah akan ditemukan? Kita ke rute. Jadi di sini untuk hasil pencarian Palestina itu tidak lagi ditemukan. Kita di sini akan menggantikan tulisannya jadi Israel. Jadi untuk pencarian Israel itu sudah terpampang nyata ya. Tulisannya sudah sangat besar menurut saya. Berwarna merah pula. Mungkin untuk ulasan selanjutnya saya akan mengambil beberapa artikel alasan serta sebab mengapa sih Google Maps itu menghilangkan negara Palestina yang kita cintai bersama. Jadi saya di sini akan mengambil salah satu artikel terpercaya, yaitu dari CNBC Indonesia. Di sini tertulis pencarian untuk Palestina di Apple Maps dan Google Maps menunjukkan garis besar untuk wilayah di jalur Gaza dan tepi barat, tetapi tidak ada label ataupun tulisan yang menunjukkan negara tersebut adalah Palestina. Klaim bahwa itu dihapus tampaknya itu berasal dari postingan viral di Instagram, yaitu penggunanya bernama Astagfirullah. Mungkin ini bukan akun asli ya. Ia menuduh dua perusahaan teknologi raksasa secara resmi mengeluarkan Palestina dari peta digital mereka. Meskipun postingan tersebut berisi informasi palsu, namun muncul artikel berita dan postingan di media sosial lainnya yang mendukung Palestina dengan menyebarkan klaim jika kedua perusahaan asal Amerika Serikat itu mendukung pendudukan masa Israel. Di sini mengutip dari artikel independen pada Sabtu tanggal 18 bulan 7 2020, Palestina diakui, sebenarnya Palestina sudah diakui 136 anggota PBB sebagai negara merdeka, namun tidak dengan Amerika Serikat yang merupakan lokasi kantor pusat Apple dan Google. Pihak Google memang tak memberikan klarifikasi tentang tuduhan tersebut, maksudnya yang tuduhan yang baru-baru ini. Tetapi bagian dari situs webnya mengatakan batas-batas yang disengketakan, di sini tertulis batas yang disengketakan ditampilkan sebagai garis abu-abu putus-putus, tempat-tempat yang terlibat tidak menyetujui batas. Sebenarnya untuk berita penghapusan Palestina dari Google Maps itu sebenarnya sudah ada sejak 2016. Isi itu berisi sebuah petisi di laman mengklaim semua yang menyebut Palestina telah dihapus atas desakan pemerintah Israel. Petisi itu juga berisi dua pendiri Google memiliki hubungan dekat dengan Israel dan para pemimpinnya. Petisi Google, letakkan Palestina di peta Anda, tetap aktif dan hingga saat ini dan sudah mengumpulkan menerima lebih dari 800.000 tanda tangan. Bulan Juni lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk mulai menggabungkan bagian-bagian tepi barat yang diduduki, mendorong lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa untuk menandatangani surat protes bersama. Surat itu menyatakan kegagalan untuk merespons secara memadai akan mendorong negara-negara lain dengan klaim teritorial untuk mengabaikan prinsip dasar hukum internasional.
Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan rencana penggabungan akan menjadi faktor utama untuk membuat wilayah itu tidak stabil dan meminta Israel untuk tidak melakukan rencana tersebut. Oke bro, mungkin pembahasannya cukup sampai di situ. Saya, kamu, kita semua pasti lagi menunggu klarifikasi dari Apple Maps dan Google Maps itu sendiri tentang Palestina dihapus dari aplikasi mereka. Cukup, terima kasih.